Shalom Bapak Ibu semuanya, shalom. Shalom. Yang di atas shalom, Shalom. yang di luar salam. Shalom juga. Haleluya. Kelihatannya wajah-wajah malam hari ini penuh sukacita. Iya dong pastinya Mbak Anti. Iya, tema Natal kali ini adalah di dalam namanya ada rencana Allah yang indah dan mulia. Percaya? Angkat Amin. tangan yang percaya bahwa rencana Allah adalah yang terbaik buat kita Luar semuanya. biasa sekali ya untuk tema Natal tahun ini. Iya. Oke, Mbak Anti langsung. Ya, di malam hari ini banyak acara dari sekolah minggu, dari remaja. Iya, ini kolaborasi Mbak Anti Oh, ya. campur ya? Iya, campur dari sekolah minggu, remaja, ada kaum bapaknya juga loh. Iya, yang pasti sebelum kita mendengarkan drama musikal, menyaksikan atraksi dari anak-anak, ada acara apa saja ini, Mbak? Untuk yang pertama dulu sebelum kita melanjutkan beberapa acara ya, kita akan bersama-sama untuk mendengarkan sambutan, Ya, sambutan dari Ketua Panitia Natal tahun ini Iya. ya, dari Bapak Samuel Sukawi. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Beri tepuk tangan terlebih dahulu. Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Yang terhormat Bapak Kepala Desa dan Bapak Bayan. Yang terhormat Bapak Gembala Sidang, Bapak Jakaria Joko Mokhanto. Yang kami hormati para majelis, penasihat Natal 2024, Jemaat Gereja Esa Al-Masih Duku Talit, serta tamu undangan yang dikasihi Tuhan. Pertama-tama kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan oleh karena kasih-Nya. Pada saat sore hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini untuk merayakan Natal atau kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Natal tahun ini mengangkat tema di dalam namanya ada rencana Allah yang indah dan mulia, yang diambil dari kitab Yesaya pasal 9 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Bapak Ibu dan saudaraku terkasih dalam Tuhan, melalui tema ini kami sampaikan bahwa rencana Allah terjadi di dalam setiap kehidupan kita semuanya. Apabila kita selalu menaruh harapan kita di dalam namanya. Kita percaya bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang membawa damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, saudaraku, untuk memberikan kepada kita semuanya, yaitu hari depan yang penuh dengan harapan. Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kesempatan ini saya sebagai Ketua Panitia Natal 2024 dan tutup tahun mengucapkan banyak terima kasih kepada jemaat Tuhan di tempat ini dan para donatur yang sudah bersedia berpartisipasi ya untuk mendukung terselenggaranya ibadah Natal pada saat sore hari ini, baik dalam doa dan keuangan yang sudah Bapak Ibu persembahkan. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati Bapak Ibu dan saudara semua. Tidak lupa juga saya ucapkan banyak terima kasih ya kepada seluruh panitia Natal ya yang sudah bekerja keras bersama-sama mempersiapkan acara Natal hari ini ya. Tentunya kalian semuanya banyak berkorban, baik berkorban tenaga, waktu, pikiran, tentunya juga keuangan. Kalian luar biasa. Haleluya. Kita percaya bahwa segala yang kita kerjakan tidak akan pernah sia-sia. Seperti firman Allah katakan, bahwa kita
akan diberkati oleh Allah. Saudara semua menjadi berkat dan gereja di tempat ini menjadi berkat di sekitar lingkungan kita. Bapak, Ibu, dan saudaraku terkasih dalam Tuhan, hanya itu ya yang bisa saya sampaikan. Kalau ada perkataan yang salah, saya mohon maaf ya. Saya ucapkan Selamat Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Luar biasa sekali ya sambutan dari Bapak Ketua Panitia Natal. Panitia ini memang luar biasa ya Mbak ya. Iya, Dari pastinya. pagi, dari kemarin latihan-latihan anak-anak, drama musikal semuanya. Mari Selalu ditungguin terus berikan ya. tepuk tangan kembali buat para panitia. Yeay. Iya, yang Kata-kata yang indah Mbak Anti dari Bapak Ketua Panitia ya. Kita semua luar biasa. Iya, kita semuanya luar biasa. Yang pasti mungkin yang mbah-mbah yang sepuh-sepuh juga berperan penting loh Mbak. Oh iya dong. Doa-doanya paling mandi juga loh. Dan juga buat adik-adik yang masih kecil-kecil, mereka aktif Mbak dalam kegiatan gereja. Oke. Dan selanjutnya Mbak Anti, kita bersama-sama akan menyerahkan Cendera mata. tanda cinta kasih kita. Iya. Ya, tanda cinta kasih kita sebagai bentuk ucapan terima kasih kita, sebagai bentuk ucapan cinta kasih kita ya kepada Bapak dan Ibu Gembala Sidang ya yang telah membimbing dan melayani kita sebagai Bapak dan Ibu rohani kita. Monggo Bapak Ibu Kami Bu Joko, persilahkan kami untuk persilahkan untuk maju ke depan. Mbak Joko dan Ibu Joko untuk berkenan oke, dan kami mohon dengan hormat untuk Bapak Fransiskus Anggoro dan juga Ibu Elisiba Riswati untuk berkenan maju ke depan untuk bisa menyerahkan tanda cinta kasih kita. Yang pertama, Bapak Fransiskus Anggoro diserahkan kepada Bapak Gembala Sidang. Dan Ibu Elisiba Riswati diserahkan kepada Ibu Gembala Sidang kita. Iya, beri tepuk tangan kembali buat Bapak Ibu Gembala Sidang biasa kita. sekali. Iya, panjang umur buat Mbah Joko, sehat selalu agar Amin, bisa menemani amin. kita, menemani Iya. anak cucu kita di sini. Sebagai Mbah Kong ya, Mbah Kong. untuk kita semua. Dan selanjutnya Mbak Anti, kita juga ya, akan menyerahkan tanda cinta kasih kita. Iya. Ya, sebagai bentuk ucapan terima kasih kita. Buat Bapak Kepala Desa kita yang telah Bapak Luhur mengurus Bagus. segala sesuatu di desa kita. Monggo Amin. untuk Bapak Luhur Bagus Untuk maju ke bisa depan. maju ke depan, dan juga kepada Bapak Darmono kami mohon dengan hormat untuk bisa maju ke depan. Dan kami mohon juga dengan hormat untuk Ibu Sikin dan Bapak Agus Wibowo untuk bisa menyerahkan tanda cinta kasih kita kepada Bapak Luhur Bagus dan kepada Bapak Darmono. Beri tepuk tangan yang luar biasa Bapak Ibu. Terima kasih untuk Bapak Luhur Bagus dan juga Bapak Darmono selaku Kepala Desa dan perangkat desa di desa kita tercinta Mbak Anti. Ini Oke, selanjutnya Mbak Anti. Yang ditunggu-tunggu Apa ada itu? drama musikal. Yang kolaborasi tadi. Iya. Oke, wah ini pasti seru Mbak Anti. Tapi kali ini ceritanya kan kalau Natal biasanya itu kelahiran Yesus. Tapi untuk tahun ini Tapi beda ya? Beda. Kali ini kita akan mendengarkan suatu cerita dari drama musikal yaitu tentang kisah Yusuf ya. Mengapa Oke. drama Natal tidak tentang kelahiran Yesus tetapi tentang kisah Yusuf?
Kenapa Mbak Anti? Dalam kisah Yusuf itu Tuhan merencanakan rencana yang indah dan mulia. Demikian juga dengan kelahiran Tuhan juga. Yesus Allah menyatakan rencananya yang indah untuk manusia. Ya pastinya dong Iya. ya, cinta kasih Tuhan itu pasti luar biasa Iya, pada Tuhan manusia. Yesus akan membebaskan manusia. Dalam kisah Yusuf kan kita sudah tahu banyak ceritanya. Mari. Langsung saja ya Mbak Iya, Anti ya. Langsung saja kita akan mendengarkan untuk drama musikal dari seluruh jemaat di Duku Talit ini. Mari beri tepuk Mari kan bertepuk tangan yang Bapak paling Ibu. meriah buat anak-anak kita. Yeay. Shalom Bapak Ibu Saudara, kami Jemaat Gereja Isa Al-Masih Duku Talit mempersembahkan drama musikal Kisah Yusuf. Drama musikal malam ini terinspirasi dari tema Natal 2024, yakni di dalam namanya ada rencana Allah yang indah dan mulia. Dan inilah para pemeran yang akan memerankan tokoh-tokoh dalam drama malam ini. Yang pertama ada Saudara Viel sebagai Yusuf. Lalu ada Bapak Yosua Teguh sebagai Yakub. Lalu ada Saudara Jericho sebagai Simeon. Ada Saudara Prada sebagai Ruben. Ada Saudara Artorius sebagai Yehuda. Lalu disusul ada Saudara Wahyu, Vino, Vanel, Andreas, dan Theo sebagai saudara-saudara Yusuf. Dan ada Saudara Dika serta Martinus sebagai pria tua dan pedagang dari Midian. Lalu ada pasangan suami istri, yakni Potifar dan istri Potifar. Lalu ada Bapak Sabar, Saudara Stefan, Enggal, dan Daniel Kristiawan sebagai pengawal raja. Lalu ada Saudara Johan dan Saudara Heru sebagai juru minum dan juru roti. Dan yang terakhir ada Bapak Warsito sebagai Raja Fir'aun.
dalam Alkitab ceritakan tentang seorang hamba Allah yang harus mengalami cobaan dan penderitaan yang bertubi-tubi. Namun karena kesetiaan dan ketekunannya, dia mampu melewati semuanya dengan tetap berserah dan pasrah kepada Allah, sehingga pada akhirnya dia bisa keluar dari segala permasalahan. Bahkan Allah menyatakan rencananya yang sangat baik. Karena di dalam namanya ada rencana yang indah dan mulia. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf yang pada saat itu berusia 17 tahun biasa mengembalakan domba bersama dengan saudara-saudaranya. Akan tetapi Israel lebih mengasihi Yusuf karena Yusuf adalah anak yang lahir pada masa tuanya. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu diceritakannya mimpinya itu kepada saudara-saudaranya. Coba deh kalian dengar. Aku melihat kita semua sedang di ladang dan mengikat berkas gandum. Lalu bangkitlah berkas punyaku dan tegak berdiri. Kemudian berkas-berkas punyamu sujud menyembah kepada berkasku itu. Jadi, maksud mimpimu itu, kamu ingin menjadi raja atas kami? Iya, apakah kamu ingin berkuasa atas kami? Maka bencilah saudara-saudara Yusuf kepadanya karena mimpi yang telah ia katakan. Lalu Yusuf pun bermimpi kembali, dan ia menceritakannya lagi kepada saudara-saudaranya. Wow, hari ini begitu panas ya. Entah apa yang terjadi di langit pada hari ini. Benar, panas sekali hari ini. Oh iya, semalam aku bermimpi. Aku bermimpi bahwa matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Mimpi apa mimpimu itu, anakku? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepada kamu? Maka tambah iri hatilah saudara-saudaranya. Akan tetapi ayahnya menyimpan hal itu di dalam hatinya. Lalu suatu kali, seperti biasa, pergilah saudara-saudaranya mengembalakan kambing dan domba milik ayahnya dekat Sikem. Yusuf, bukankah saudara-saudaramu sedang mengembalakan kambing domba di dekat tanah Sikem? Iya Bapak, mereka sedang menggembalakan domba. Oh, pergilah kau ke sana untuk melihat apakah mereka baik-baik saja, serta keadaan kambing dan dombaku juga aman. Setelah itu, bawalah kabar yang kau dapati di sana kepadaku. Baik Bapak, aku akan pergi. Lalu Yakub menyuruh Yusuf pergi dari lembah Hebron sampai ke Sikem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari, bertemulah ia dengan seorang laki-laki dan bertanya kepada dia, "Maaf nak, apa yang sedang kamu cari di sini?" Begini Pak, aku sedang mencari saudara-saudaraku. Mereka sedang menggembalakan domba. Apakah Bapak melihat mereka? "Oh, mereka sudah berangkat dari sini karena tadi aku bertemu dengan mereka. Dan aku mendengar apa yang mereka katakan bahwa mereka akan pergi ke Dotan." Begitu ya Pak. Terima kasih atas pemberitahuannya. Aku akan menyusul mereka. Domba kecil, hilang di atas bukit. Datanglah ke
Maka Yusuf pun menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinya mereka di Dotan. Dari kejauhan, Yusuf telah dilihat oleh saudara-saudaranya. Lihat, itu saudara kita pemimpin sudah datang. Inilah waktunya kita untuk membunuh dia, lalu kita lemparkan ke dalam sumur. Lalu bagaimana jika ayah kita tahu? Tenang saja. Bilang saja kepada ayah kita nanti bahwa Yusuf telah diterkam oleh binatang buas. Maka kita bisa lihat nanti bagaimana jadinya mimpi-mimpi itu. Namun Ruben yang pada saat itu bersama-sama mereka mencari cara agar mereka tidak membunuh Yusuf. Jangan bunuh dia, biarkan saja dia hidup. Memangnya kenapa, Kak? Janganlah kita membunuhnya dan membuangnya ke sumur. Lebih baik kita lemparkan saja dia ke dalam sumur ini, tetapi jangan apa-apakan dia. Baru saja Yusuf mendapati mereka, segeralah mereka melepaskan jubah miliknya yang maha indah itu, dan dibawanya ia untuk dilemparkan ke sumur kosong. Maka dilemparlah Yusuf ke sumur kosong itu, dan setelah itu mereka jual dia kepada orang Midian dengan harga 10 sekal perak, dan dibawalah Yusuf ke Mesir. Kemudian pulanglah mereka dan mendapati ayahnya dengan jubah Yusuf yang berdarah, maka sedihlah hati Yakub. Bapa, janganlah kau bersedih seperti ini. Masih ada kami di sini. Tidak, aku akan terus berkabung sampai aku turun mendapati anakku ke dalam orang mati. Mungkin kau pernah merasakan saat kau kehilangan hampa, tiada harapan. Hanya Yesus sumber kekuatan. Takkan sedetik pun kau Dia akan lepaskan. Setiap keluhan Dia dengarkan, dalam Yesus ada jawaban. Takkan pernah Dia biarkan kau larut dalam penyesalan. Menangis pun semua telah terjadi, yang hilang tak mungkin kembali. Hanya Tuhan yang tahu semua niat dalam hati. Harap percaya hanya padanya, tetapkan hati hanya padanya. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Dia hapus air mata yang terluka. Mungkin kau pun pernah mengalami jalani hidup sendiri yang tak pasti. Hanya Yesus sumber pengharapan, tempat jawaban setiap permohonan. Yang lalu biarlah berlalu, jangan pernah disesali. Dia Tuhan yang mengubahkan, buat hidup lebih berarti. Menangis pun semua telah terjadi, yang hilang tak mungkin kembali. Hanya Tuhan yang tahu semua niat
Tuhan yang tahu semua niat dalam hati. Harap percaya hanya padanya, tetapkan hati hanya padanya. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Menangis pun semua telah terjadi, yang hilang tak mungkin kembali. Hanya Tuhan yang tahu semua niat dalam hati. Harap percaya hanya padanya, tetapkan hati hanya padanya. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Ya hapus air mata yang terluka, ya hapus air mata yang terluka. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya setiap hari. Sementara Yusuf yang telah dijual orang Midian itu dijual kembali kepada seorang pegawai istana Fir'aun yang bernama Potifar. Yusuf yang selalu disertai Tuhan tidak pernah menyerah. Maka dia pun sangat dikasihi oleh tuannya. Maka dari itu Yusuf dipercaya oleh tuannya untuk menjaga seluruh kepunyaannya. Suatu ketika Yusuf yang berparas tampan dan elok rupanya itu ditinggal oleh tuannya. Tinggallah ia bersama istrinya. Maka digodalah Yusuf oleh istri tuannya, akan tetapi Yusuf tidak menurutinya. Sejak jumpa kita pertama, ku langsung jatuh cinta. Walau ku tahu kau ada pemiliknya, tapi ku tak dapat membohongi hati nurani. Ku tak dapat menghindari gejolak cinta ini. Maka izinkanlah aku mencintaimu. Tak boleh aku sekedar sayang padamu. Maka maafkan jika ku mencintaimu, atau biarkan ku mengharap kau sayang padaku. Memang serba salah rasanya tertusuk panah cinta. Apalagi kau juga ada pemiliknya, tapi ku tak mampu membohongi hati nurani. Ku tak dapat menghindari gejolak cinta ini. Maka izinkanlah aku mencintaimu, atau bolehkah aku sekedar sayang padamu. Maka maafkan jika ku mencintaimu, atau biarkan ku mengharap kau sayang padamu. Ketika dilihatnya bahwa Yusuf meninggalkan bajunya, maka dipanggilnyalah seisi rumahnya. Tolong! Tolong!
membawa suamiku seorang Ibrani ke rumah ini. Namun orang Ibrani itu telah mempermainkan kita. Ketika Potifar mendengar hal itu, maka sangat marahlah ia, kemudian dipenjarakanlah Yusuf. Pengawal. Iya, Tuan. Segera panggil Yusuf kemari, agar ku penjarakan dia, karena perbuatannya kepada istriku dan seisi rumahku. Cepat bawa dia kemari. Baik, Tuan. Maka Yusuf dipenjara, akan tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf menjadi kesayangan kepala penjara dan mempercayakan semua tahanan dan segala pekerjaan yang harus dilakukan kepadanya. Karena Tuhan menyertai dia, maka apa yang dikerjakan dibuatnya berhasil. Sesudah semua itu terjadilah bahwa juru minuman dan juru roti Raja Mesir membuat kesalahan, maka mereka ditahan dan ditempatkan bersama-sama dengan Yusuf. Suatu hari bermimpilah mereka, dan karena mimpi itu mereka menjadi sangat gundah. Ya Tuhan, apa arti mimpiku ini? Apakah arti mimpiku ini? Sepertinya kalian berdua terlihat begitu gusar. Apa yang terjadi dengan kalian? Sehingga wajah kalian menjadi muram. Semalam aku bermimpi, aku melihat pohon anggur. Pohon itu punya 3 carang dan baru saja bertunas. Ia punya buah yang sangat ranum, sedangkan di tanganku ada piala Firaun. Lalu ku peras buah anggur itu dan ku taruh di dalamnya. Apakah arti mimpiku ini? Oh, beginilah artinya. Ketiga carang itu menandakan 3 hari. Dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan dirimu dan akan mengembalikan kau pada pangkatmu semula. Tapi jika hal itu terjadi, ingatlah aku, dan tolong ceritakanlah kepada raja. Lalu apakah yang kau alami, Tuan Juru Roti? Aku pun semalam bermimpi. Aku sedang menjunjung 3 bakul berisi makanan untuk Firaun. Tetapi burung-burung memakannya di atas kepalaku. Apakah kau juga tahu artinya? Begini arti mimpimu itu, Tuan. 3 bakul menandakan 3 hari. Dalam 3 hari ke depan engkau akan ditinggikan oleh Firaun, sangat tinggi dan menggantung dirimu pada sebuah tiang, lalu burung-burung akan memakan daging dan tubuhmu. Maka terjadilah apa yang telah dikatakan oleh Yusuf, bahwa pada hari ketiga Firaun membebaskan dan mengembalikan pangkat juru minum dan menggantung juru roti dalam pesta perjamuan yang dibuatnya. Akan tetapi juru minum tidak mengingat akan pesan Yusuf kepadanya. Setelah lewat 2 tahun lamanya, maka bermimpilah Firaun. Karena mimpinya tersebut ia menjadi gusar, namun tidak seorang pun yang dapat mengerti arti dari mimpinya tersebut. Ampun tuanku, rasanya hari ini aku perlu menyebutkan kesalahanku yang lalu ketika Tuan murka atas kami dan menempatkan kami ke dalam penjara. Bersama dengan kami ada seorang Ibrani yang juga ditahan di sana. Suatu ketika kami bermimpi dan orang itu mengartikan mimpi-mimpi kami, dan ternyata benar. Seorang Ibrani yang bisa mengartikan mimpi, cepat bawa dia ke hadapanku. Baik, Baginda. Lalu Yusuf pun diperhadapkan kepada Firaun untuk mendengar mimpi yang didapat olehnya. Apakah benar kau orang Ibrani yang telah mengartikan mimpi juru minum dan juru rotiku itu? Benar, Tuan. Hamba orang Ibrani yang dimaksud oleh Tuan. Oh,
semalam aku telah bermimpi, namun tidak seorang mampu mengartikannya. Aku bermimpi, aku berdiri di tepi sungai Nil, lalu aku melihat ada 7 ekor lembu gemuk yang keluar dari sungai itu, yang sedang makan rumput. Tapi tiba-tiba ada 7 ekor lembu kurus yang sangat kurus dan buruk rupanya, memakan ke-7 lembu yang gemuk itu. Lalu aku juga bermimpi, aku melihat setangkai yang berisi 7 bulir gandum yang sangat baik. Tapi tiba-tiba bulir-bulir itu dimakan oleh setangkai yang berisi 7 bulir gandum yang kurus. Apakah kau tahu arti mimpiku ini, anak muda? Kedua mimpi tuanku itu sebenarnya memiliki arti yang sama. 7 ekor lembu gemuk dan 7 bulir gandum yang baik itu berarti 7 tahun, serta 7 ekor lembu kurus, dan 7 bulir gandum yang kurus pun juga berarti 7 tahun. Arti dari mimpi tuanku itu adalah akan ada 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir ini, akan tetapi pada 7 tahun berikutnya akan timbul kelaparan yang sangat hebat. Karena jika tuanku sampai bermimpi hal yang sama sampai 2 kali, hal itu menandakan Tuhan akan segera melakukannya. Lalu, apa yang harus kulakukan untuk negeri ini? Tuan harus memilih seorang yang bijak untuk mengatur negeri ini, untuk membantu Tuan dan menempatkan para pemerhati atas negeri ini, untuk memungut 1/5 dari hasil mereka serta mengumpulkan seluruh bahan makanan dan menyimpannya bagi negeri ini sebelum masa 7 tahun kelaparan itu tiba. Ketika usul itu dipandang baik oleh Fir'aun, maka Yusuf pun dipilih oleh Fir'aun sebagai penguasa. Maka terjadilah apa yang dimimpikan oleh Fir'aun. Ketika 7 tahun masa penuaian berakhir, timbullah kelaparan yang sangat hebat di seluruh bumi. Namun karena hikmat dari Tuhan kepada Yusuf, maka seluruh Mesir dapat mengatasi kelaparan itu. Bahkan juga seluruh keluarga Yusuf beserta orang Israel dipelihara hidupnya oleh Tuhan melalui Yusuf dengan berkelimpahan. Demikian drama ini. Yusuf yang rela dianiaya oleh saudara-saudaranya dan difitnah oleh orang lain hingga pada akhirnya menjadi penguasa di negeri orang lain, membuktikan bahwa Allah turut bekerja dan mengakhiri karyanya dengan sempurna. Tuhan menjadikan semuanya indah pada waktunya, bukan hanya kepada Yusuf, tetapi Allah juga menggenapi karyanya pada seluruh umat manusia dengan kelahiran Sang Mesias, Juru Selamat, Yesus Kristus Tuhan, yang akan menyelamatkan mereka yang berdosa, menyembuhkan yang sakit, memulihkan yang terluka, serta membebaskan yang tertindas, sebab di dalam namanya Allah menyatakan rencananya yang indah dan mulia. Amin. Sejak ku jumpa Yesusku, oh sukacita
Haleluya, luar biasa sekali. Amin, sangat-sangat spektakuler Iya. ya, tiada duanya, tiada tandingannya. Kok bisa-bisanya ya seksi acara itu loh, milih tokoh kok yo pas banget. Iya dong, udah ahlinya. Heeh. Terus apa tadi, raja siapa yang kumisnya jeketet itu? Iya tadi raja siapa Mbak? Pas Mbak banget Andi, ya, iya, Raja Fir'aun. oke. Dan tadi anak-anak juga lucu-lucu tariannya. Semoga tahun-tahun ke depannya, mari kita dukung lagi untuk acara-acara Natal ke depan. Bapak Ibu yang belum pernah main, yang belum pernah ngisi, ayo dong maju. Mungkin mbah-mbah besok juga bisa acting, tunjukkan actingnya. Bisa Mbak Anti, oke. Dan untuk selanjutnya Mbak Anti ya, kita akan kasih pengumuman terlebih dahulu ya dalam sepekan ini untuk Bapak Ibu Jemaat Duku Talit. Untuk besok hari Kamis tanggal 26 Desember ada latihan pujian untuk tutup tahun jam 6 sore. Dan untuk hari Jumat 27 Desember ada latihan pujian tutup tahun jam 6 sore juga. Untuk hari Sabtu 28 Desember ada latihan pujian untuk ibadah minggu jam 6 sore. Dan untuk hari Minggu 29 Desember ibadah anak-anak sekolah minggu jam 8 pagi. Latihan pujian untuk tutup tahun jam 10 pagi dan besok Minggu ibadah umum jam 4 sore. Dan untuk bersih-bersih gereja oleh guru-guru sekolah minggu, tiap malam ada doa mesbah malam di keluarganya masing-masing. Dan setiap pagi jam 4:30 ada doa pagi di gereja. Oke, Mbak Anti. Ya, demikian pengumuman, semoga bisa kita laksanakan dengan baik. Apa kesan di malam hari ini setelah kita mendengarkan firman Tuhan, setelah kita menyaksikan drama musikal, tentunya kita semakin percaya bahwa rencana Tuhan adalah yang terindah dalam kehidupan kita. Mari kembali kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Spesial buat Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, dan sebelum waktu kami serahkan kepada Bapak Darius Suhartoyo untuk doa syafaat, kita berdua Mbak Anti mau mengucapkan terlebih dahulu dong ya. Kami berdua mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dan untuk doa syafaat, waktu dan tempat kami serahkan untuk Bapak Darius Suhartoyo. Puji Tuhan, mari Bapak, Ibu, dan Saudara kita akan berdoa untuk bangsa dan negara dan untuk gereja kita ya. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan satukan hati kita, iman kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau sungguh luar biasa, Engkau sungguh peduli, Engkau sungguh mengasihi dalam kehidupan kami. Sehingga sampai saat ini kami boleh merasakan lawatan-Mu, kami boleh merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Dan pada saat malam ini Tuhan, kami berdoa dan kami menyerahkan Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu untuk bangsa dan negara kami Tuhan, yang kami cintai ini. Kami menyerahkan kiranya lawatan Allah memimpin, menyertai semua yang Tuhan embankan, yaitu dari Bapak Presiden, dari Bapak Wakil Presiden, DPR, sampai kepada Bapak Menteri, Gubernur, Bupati, Camat, Kepala Desa, dan juga sampai ke RT dan RW.
kami akan percaya Tuhan, hamba-hambamu, para perangkat-perangkatmu, para pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan, kiranya Engkau akan melawat, Engkau akan memberikan hikmat, Engkau akan menyertai segala kebijakan-kebijakan yang mereka putuskan, yang mereka kerjakan untuk kepentingan kami, kepentingan rakyat dan bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Kiranya Tuhan jauhkan dari kuasa-kuasa kegelapan, jauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan Tuhan. Kami akan percaya kalau Engkau bekerja, Engkau memimpin, kami boleh merasakan Tuhan kedamaian, merasakan ya Tuhan kebaikan di dalam negeri ini Tuhan. Dan Tuhan kami juga serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa untuk pekabaran Injil di negeri ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami tidak mampu Tuhan, kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa campur tangan-Mu Tuhan, tanpa urapan-Mu Tuhan, tanpa Engkau sendiri akan memimpin kami semuanya Bapa. Teristimewa kami serahkan untuk gereja-gereja yang ada, yang Tuhan percayakan di negeri ini Tuhan. Engkau akan melawat gereja-gereja yang ada di Indonesia. Demikian juga kami menyerahkan untuk hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan, baik dari Bapak Pendeta, baik ya Tuhan penginjil-penginjil, baik hamba-hamba Tuhan yang secara khusus Tuhan yang tergerak untuk mencari jiwa-jiwa dan untuk bersaksi kepada seluruh Tuhan rakyat atau seluruh Tuhan umat-Mu di negeri ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami membutuhkan campur tangan-Mu sehingga banyak jiwa-jiwa diselamatkan, banyak Tuhan orang-orang yang menerima akan Yesus sebagai juru selamat di dalam kehidupannya. Dan teristimewa Tuhan, kami menyerahkan untuk gereja kami yang Tuhan percayakan, gereja yang kami cintai Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau bekerja, Engkau melawat Tuhan, Engkau juga akan mengurapi dari Bapak Gembala Sidang, Bapak Pendeta Joko Muhanto dan Ibu, demikian juga para majelis, pengurus seksi, para pelayan-pelayan-Mu, demikian juga jemaat-Mu di Giat Dukutait ini Tuhan. Engkau satukan kami, Engkau pakai kami semuanya Tuhan menjadi saksi-Mu, menjadi terang-Mu Tuhan, sehingga gereja kami yang kami cintai ini Tuhan bisa menjadikan saksi, bisa menjadikan terang Tuhan, sehingga mereka bisa melihat bahwa kami semuanya Tuhan ada suatu kesatuan, persatuan dan kerukunan, sehingga mereka mau datang dan mau mereka terbuka hatinya dan mau diselamatkan oleh karena kami semuanya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi Bapa, kami membutuhkan Engkau. Kami mengharapkan belas kasihan-Mu Tuhan. Semuanya Tuhan, doa kami, kerinduan kami percayakan. Kami hanya Engkau ya Tuhan yang akan bekerja, yang menjawab segala kerinduan kami, dan kami percaya bahwa Yesus Kristus mendengar dan menjawab doa kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah akan nama Bapa. Kami sekali lagi Bapa, kami serahkan sepenuhnya doa kami pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Iya, tiba saatnya kita di penghujung acara untuk doa penutup. Iya Mbak Anti, untuk doa penutup dan berkat rasuli. Iya. Ya, kami mohon dengan hormat untuk Bapak Gembala Sidang untuk bisa menutup acara Natal pada saat sore hari. Iya, kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Tuhan telah memberkati seluruh rangkaian acara ibadah dan perayaan Natal pada saat ini. Semua berjalan dengan baik, maka seharusnya lah kita memang selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita akan datang dengan doa.
Bapa kami yang maha baik, yang kami puja-puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur Tuhan telah memberkati acara ibadah dan perayaan Natal pada saat sore hari ini sampai malam hari ini. Semua adalah anugerah Tuhan, semua adalah kemurahan Tuhan, dan Engkau telah menyatakan kasih-Mu, dan sehingga semua mendapatkan berkat, anugerah, dan kelimpahan daripada Allah. Kami percaya juga Tuhan untuk desa kami, Duku Talit ini, Tuhan juga tetap memberkati, dan melalui beliau Bapak Kepala Desa, Pak Bagus, dan juga para syarikat, semuanya dipakai Tuhan jadi alat dan satuan kasih, anugerah, kelimpahan terjadi di desa ini. Dan sehingga desa ini semakin maju, semakin bertumbuh, berbuah, dan menjadi teladan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati seluruh umat-Mu yang telah hadir pada saat malam hari ini. Dan sehingga siapapun mereka, Engkau akan berkati. Dan sehingga semua merasakan anugerah dan kelimpahan daripada Allah. Untuk acara-acara selanjutnya, kiranya Tuhan campur tangan. Dan Tuhan memberkati sampai acara tutup tahun yang akan datang, semua berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau buat selama-lamanya, nama-Mu dipermuliakan. Haleluya, haleluya. Seluruh umat Tuhan yang kekasih, setelah kita diberkati dalam acara ibadah dan perayaan Natal sore hari ini, damai sejahtera Allah menyertai kalian semuanya. Demikian pun juga kasih daripada Allah Bapa, anugerah Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus tetap menyertai kalian semuanya. Saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang 2 kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, Tuhan terima kasih. Selamat hari Natal dan Tahun Baru padamu seluruh teman-temanku. Bahagialah engkau di hari ini, karena dapat kumpul kembali. Walau kita tak jumpa, terimalah laguku, tanda ucapan selamat Natal Tahun Baru. Selamat hari Natal dan Tahun Baru padamu seluruh teman-temanku. Jangan engkau pikirkan yang lalu-lalu, ingatlah akan masa depanmu. Walau kita tak jumpa, terimalah laguku, tanda ucapan selamat Natal.
selamat Natal tahun baru. Selamat hari Natal dan tahun baru padamu seluruh teman-temanku. Jangan engkau pikirkan yang lalu-lalu, ingatlah akan masa depanku. Ingatlah akan masa depanku. Ingatlah akan masa depanku. Selamat Natal dan Tahun Baru, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Selamat hari Natal dan Tahun Baru padamu seluruh teman-temanku. Bahagialah engkau di hari ini karena dapat kumpul kembali. Walau kita tak jumpa, terimalah laguku, tanda ucapan selamat Natal tahun baru. Selamat hari Natal dan tahun baru padamu seluruh teman-temanku. Jangan engkau pikirkan yang lalu-lalu, ingatlah akan masa depanmu. Walau kita tak jumpa, terimalah laguku, tanda ucapan selamat Natal tahun baru. Selamat hari Natal dan tahun baru padamu seluruh teman-temanku. Bahagialah engkau di hari ini karena dapat kumpul kembali. Walau kita tak jumpa, terimalah laguku, tanda ucapan selamat Natal tahun baru. Selamat hari Natal.
jumpa, terimalah laguku tanpa ucapan selamat Natal tahun baru. Selamat hari Natal dan tahun baru padamu seluruh teman-temanku. Jangan engkau pikirkan yang lalu-lalu, ingatlah akan masa depanku. Ingatlah akan masa depanku. Ingatlah akan masa depanku. Selamat Natal dan Tahun Baru, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.